Bulls. Gue Cuyut. Pice, Ara, Komar, Gue Sony. Mike Bonet. gua Owen. Siapa Bulls? Ya lo tau lah siapa Bulls. Gue gelandang bertahan di Rastamala Project. Prosedurnya Rastamala Project. salah satu anggota paling baru, paling muda di Rastamala Project. Jarang kelihatan di kamera. Udah meninggal. Gua adalah gitaris di Rastamala. Gua sebagai basis di Murtala, musik Rastamala. Drummer. Di band Rastamala, vokalis. Nah, sebenarnya gue bukan user juga sih, dan gue bukan pecandu. Tapi gue emang pernah nyoba karena dulu lingkungan gue kan emang ada juga teman yang pakai gitu. Mungkin ini bukan kayak film azab yang tiba-tiba lo dijeder terus berubah ya, karena Narkoba. Gue berhenti narkoba karena gue capek aja sih benernya. karena gue sekarang udah berkeluarga. Itu aja. Kalau dibilang suruh aneh-aneh lagi ya. Nungguin bangsa. Gimana caranya gue balas dendam sama keadaan ini? Dan di satu sisi juga dulu gue sempet sakit juga. Nah, setelah gue sakit, gue nyoba lagi untuk pakai narkoba. Ternyata badan gue udah nggak bisa nerima. Ya. Masalahnya cuma satu kalau urusan narkoba, hukum. Karena di negara kita tidak mendukung kalau kita memakai narkoba, itu aja sih. Bodo amat lah, tai kucing, gue enak ya kan. Diem lu tai lu. Gua lap dulu ya, ntar gue gaya apa ya? Kalau itu menurut gue yang masih muda, tapi kalau misalkan yang telat, gue nggak tahu deh. Masing-masing aja deh. Jadi selama nggak ngerugiin orang lain, ya terserah mereka. Gue nggak mau sosok ngejudge mana yang baik, mana yang buruk. Karena gue juga nggak sempurna, mendingan ya ngaca aja. Berhenti dari sekarang sebelum menyesal. Ya udahlah, mau gimana lo lanjutin aja. Toh lo juga tahu konsekuensi hukumnya kan. Lo bakalan kehilangan waktu, lo bakalan kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup lo. Dan mungkin tuh, bukan mungkin ya, yang itu pasti nggak bakalan terulang lagi. Dan ya susah juga sih intinya nasehatin orang yang lagi jatuh cinta lah kasarnya sama narkoba gitu kan. Ya lo ngejelasinnya ke dia juga bakal didengerin nanti kalau dia udah bener-bener jatuh gitu loh. Gitu. Gitu kalau lo bisa tahan-tahan itu dan duit lo nggak habis-habis ya lo pakai aja terus. Duitnya nggak habis-habis buat nyogok tuh ya. Iya. Bukan 86 ya. Semua itu ada resikonya sih sebenarnya gitu. Jadi intinya lebih berpikir 2 kali lah lo untuk melakukan hal tersebut gitu. Ya narkoba kan sebenarnya memang udah dilarang gitu loh. Jadi ya harusnya kita jangan langgar gitu. Itu aja sih. Terakhir kemarin ya. Anjing. Ini bareng dia. Klutuk. Ritualnya sih. Dari prepare, ya kan, dari bikinnya segala macam, dari pas eksekusi. Gele lah. Kita bikin ngantuk ya, enak tidur. Narkoba favorit buat gua ganja. Karena bagi gua pribadi, personal, ganja itu bukan narkoba. Makanya di seluruh dunia udah pada legal. Tapi gue paling nyangkut itu di Boti sama di Cimeng. Ya gue tipikalnya Bulls gitu kan, tong sampah gak ada ujungnya. Apanya gue yang namanya udah kenyang juga sikat lagi aja ya kan. Mau ngebak segini nyabu apaan aja. Tapi yang paling gue doyan banget emang ganja. Ganja gue paling doyan banget. Emang ada pertanyaan itu ya? Gue kan tolak mentah-mentah. Kenapa? Karena badan gue udah gak bisa nerima. Gak bisa nerima badan. Dan konsekuensinya, balik lagi konsekuensinya, gue taat akan peraturan hukum. Goyang sih. Goyang. Tapi keputusannya ada di lo. Lo ambil apa enggak? Kan lo. Gue ngobrol sama yang nonton nih. Gue simpen aja dulu nomornya. Mimpi aja kayak berapa hari yang lalu gue masih mimpi masih ada orang nawarin bahan. Tapi lucunya gue sejak nggak make sekian lama ini, gue mimpi nih udah tinggal begini doang nih, bangun lah. Mungkin lo bangun untuk mewujudin mimpi lo, Sob. No, thank you. Gua akan bilang tidak terima kasih. Karena gua udah berhenti.
Sekarang nih, Gue tolak. kenapa? Karena gue kan harus mikir 2 kali, gue udah punya keluarga. Tapi bener nih ada nih Bon. Bener-bener gue tolak. Kecuali udah mati kamera ya. Ini pertanyaannya Apa alasan lo untuk menolak? sikat. Tapi kalau di Indonesia enggak sih gue. Tidak, terima kasih. Tapi kalau gue di Amsterdam atau gue di Amerika, di provinsi kayak di Colorado atau di Washington DC, gue pasti mau. Di posisi aman, tapi kalau gue misalnya gue tiba-tiba nggak ada yang tahu apes. Mendingan nggak usah. Paling penting itu asik sih. Kalau di Rastamala Project ini gue ngerasain ya kita lebih ini sih, lebih bareng aja, semua suara kita didengarkan. Rasanya lebih memiliki aja. Kalau yang dulu kalau gue bilang melukai sih enggak ya, cuman gue lebih enggak dianggap aja sih gitu. Mungkin hanya dipandang sebelah mata lah, karena yang gue korbankan banyak untuk yang dulu gitu, apapun itu. Dan gue ngebantu yang dulu sampai terjadi yang sekarang gitu, sampai adanya ya dia yang sekarang ini, gue ikhlas ngelakuinnya. Oh, jauh beda ya. Kalau yang dulu gue ngerasa kayak dianaktirikan. Tapi kalau di Rastamala Project gue udah berasa seperti keluarga sendiri ya, maksudnya dari semuanya. Anak kandung sekarang ya. Anak kandung, bukan anak tiri lagi. Pokoknya ya gue nyaman. Gue nggak gabung di Rastamala Project dalam arti itu juga. Gue gabungnya sama yang dulu itu. Dulu tapi kan maksud gue niat gue ya benar-benar tulus ya. Gue cuma pengen berkarya, gue punya tempat, gue punya kemampuan lah, bisa bikin konten yuk. Apalagi dulu katanya cuma yuk kita bikin pelayanan lah, berkarya dan lain-lain. Ya gue sangat mendukung lah, apalagi bidi gue ngelihat gue bisa dari user jadi bisa anggaplah menjala orang-orang supaya ikut sober. Ya siapa yang nggak ngedukung. Nah di Rastamala Project itu adalah kelanjutan dari mimpi gue yang dulu. Yang tidak terwujud yang dulu. Yang dulu keputusnya karena perekonomian. Hal-hal yang sebenarnya di sini gue ngerasain ya benar-benar all out gue lah. Di sini kita nggak pernah ada urusan ekonomi, kita kita saling talangin, kita buat bikin konten aja saling tombok, tapi kita enjoy karena memang dari awal pondasi kita di situ. Tujuannya berkarya tanpa narkoba. Bisa dirubah gak kata-kata itu karya tanpa narkoba itu? Ini roman-romannya bakalan bubar nih. Iya, tapi kan gue gak pakai hashtag. Gue kita ada kutip coy, jadi aman. Wah curhat nih gue jadinya nih. Lebih dasar pertemanannya itu lebih dapet gitu. Enggak one man show. One man. Merek panas tuh, merek. Padahal one man show juga, bulls juga sekarang ya. Kalau yang dulu bukan men lagi, panda. Iya, panda masih lucu sob. Oh iya, dia berapa? Terenggiling. Tetap ada di Rastamala Project. Dan kenapa Rastamala Project ini terbentuk ya mungkin ini bukan komunitas barisan sakit hati ya. Tapi memang kita punya visi misi yang berbeda nih setiap orang, tapi dengan tujuan yang baik gitu. Nggak ada salahnya kan kita terusin. Toh bagus juga kok. Nih dibuang sayang tau gak nih? Dibuang sayang. Pokoknya katro lah. Menurut gua. Gue kadang nagih ya gitu ya. Ya muka gue apalagi kerjaannya pasti berhubungan yang keras-keras gitu kan. Kadang gue kalau ada gue tagihan ya gue jalanin, tapi kalau enggak ya mungkin ya gue ngelakuin sesuatu yang bisa gue dapat duit tapi yang hal positif. Iya, lo tahun diri kenapa ada banner itu? Ya gue banyak kerjaan, gue wirausaha lah. Gue kerja ada usaha batik sama kakak gue, tapi gue jadinya di rumah dari rumah. Sekarang juga kan pandemi juga kan, main online aja gitu. Paling sama nanam sayur. Jadi kalau misalkan pemerintah udah bisa boleh nanam, gue udah bisa nanam gele. Budak korporasi sih sebenarnya. Gue sound engineer di salah satu record label di Jakarta. Gue juga live engineer-nya untuk Good Night Electric. Ada Vincent, ada Om Leo, ada Batman dan kawan-kawan. Gue juga live engineer-nya buat Gloria Jessica, dia salah satu The Voice Indonesia. Dan gue juga banyak jadi
sound engineer dari Upstairs, The Brandals dan lain-lain. Noxa, oh ya, gue produser Noxa untuk album kelima, Propaganda. Salam metal. Gue ngajar juga di salah satu sekolah musik di Tangerang ya. Gue bareng sama Bone, bareng sama Orwin. Itu gue ngajar juga. Selain ngajar juga, gue sebagai road manager di salah satu band parodi, Kokom Band. Kokom Band. Iya. Lo road manager itu? Road manager. Kokom Band bukan yang sama ini ya, sama yang sering sama Cing Abdel ya? Iya, sebenarnya Kokom Band sendiri, Cing Abdel sendiri, cuman karena kita satu manajemen jadi sering kolaborasi. Gua ngeband, gua ngajar juga sama Komar, sama Orwin, dan gua ngeband juga sama saudara gua Ara. Asli. Udah kadang-kadang lo ngajar privat juga ya? Ya, gua ngajar privat, jadi gua datengin tuh rumah-rumah. Berarti masih bisa dong kalau mau privat sama lo. Bisa, lo tinggal DM gua aja. Oh. Mike Mikalo. Gue kebetulan ngajar sama bareng Komar dan Mike di sekolah musik, salah satu sekolah musik. Terus gue juga ngeband, event, reguler, wedding. Sangat positif banget gitu. Apalagi nyokap bokap juga udah tahu gue pernah ketangkap dulunya kan. Tapi untungnya nggak sampai berlayar lah gitu. Jadi untuk membuat konten bersama teman-teman gue ini di Raspro, bokap nyokap gue serta istri gue sangat mendukung dan mendoakan Rastamala Project untuk menjadi berkat buat orang lain. Terutama keluarga ya. Itu sangat mendukung banget ya. Gue jalan bareng sama Rastamala Project dan selalu support. Ya standar pas gue join di awal itu ya pasti Parno lah. Parno, ngapain kamu kumpul sama teman-teman dulu bekas pemakai narkoba kamu? Tapi ketika berjalannya waktu malah mereka sangat support, totally support. Om, itu pada makan belum? Yeah. Tadi tanya itu kan? Kan udah dipakai juga per tahu. Kalau rumput laut. Oke. Disupport banget, keluarga gue support, bini gue support, semua support banget. Dapat tanggapan positif sih, jujur aja. Terus dari teman gue juga yang kebetulan dulu teman deket gue, dan ternyata tiba-tiba random ngechat gue bilang gitu, "Win, lu di Raspro sekarang," gitu kan. Iya, emang apa? Iya, gue ngikutin lu tau, dan gue ngefans. Wah gila, gue sih surprise sih di situ. Maksudnya keren, Raspro bisa menginspirasi orang sih jatuhnya. Tanggapan keluarga dan sahabat-sahabat sih keren ya, terutama bagian musiknya kita soalnya formatnya live recording. Jadi kita mainnya secara live, full band. Itu yang pasti seru. Dan pada mendukung sih, karena kita juga di segmen podcastnya yang gue liat anak-anak juga mengedukasi secara positif buat teman-teman netizen. Boani udah minta traktir mulu anjing, sangkain gue artis. Tahi banget, apalagi ponakan-ponakan gue. Soalnya ponakan-ponakan gue nih ngeliatnya bull semua. Iya, gara-gara temennya Bambul sih, Iya. jadi kita ngikut artisnya. Temen-temennya ponakan gue kalau dateng dijemput bull saja. Om Bulls, nih ada iniannya nih, ada fansnya. Pernah ada satu cerita nih, dia ditanya nih sama temen sekolahnya gitu kan, "Dedi, kamu kerja apa?" "Artis," katanya. Berarti mendukung banget dong. Iya. Yang penting nyokap sama istri gua dukung, support, gua bakal lanjut terus. Oh, lu udah nikah ya? Udah Udah apa? nikah, Oh, udah nikah ya? Oke. baru 1. Ini pertanyaannya berat banget sih sebenarnya. Apaan nih divisi Rastamala Project? Ini gue masukin bintangnya. Misi-misi. Gimana enak? Anjing. Cabut malah pecahnya ini. Apaan bisa? Anjing misi-misi. Gak tahu anjing. Misi-misi. Lo ex-napi, terutama gue lebih berjuang untuk ex-napi dibanding ex-user, karena pada dasarnya ex-user itu dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kalau stigma dari ex-napi itu agak berat kalau menurut gue, lebih berat daripada seorang pecandu narkoba. Karena ya susah gitu loh. Lo narkoba lo punya modal men untuk kerja narkoba, tapi lo kriminal dan lo keluar dari penjara, lo nggak punya modal apa-apa men. Kadang lo bertahan hidup aja mesti ngelakuin hal yang kriminal. Jadi gue lebih berjuang buat stigma dari orang-orang yang dari keluar dari penjara nih, gitu. Jadi visi misi gue pengen orang-orang yang pernah ngalamin titik terendah sama seperti gue dulu, dia bisa berguna sama gue, bahkan bisa ngelebihin gue. Itu aja.
Kalau gue secara keseluruhan gue anggap nih kita punya energi yang sama buat nunjukin ex-user bisa tetap berkarya, bisa tetap keren, bisa produktif banget. Pas lu pakai narkoba produktifnya cuma di mimpi lah. Tapi kalau di sini kita benar-benar ada di Rastamala Project Realisasi. iya, kita masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya aktivitas, terus kita bisa nunjukin kayak ini sober itu mungkin loh. Kita harus berkreasi dan kita harus bisa mengedukasi orang banyak. Bisa memberikan contoh-contoh yang terbaik juga dan bisa diterima di di masyarakat, bahkan bisa diterima di bisa kelaknya nanti bisa namanya bisa besar ya, maksudnya kayak bisa diakui lah di Indonesia Rastamala Project itu. Semoga apa yang kita sharing gitu maksudnya bisa menjadi pelajaran lah buat para teman-teman semua. Nanti buat pembelajaran buat teman-teman ke depan ya. Visinya yaitu yang pasti menjadi channel edukasi yang bisa bermanfaat buat semua orang, nasional, internasional, apapun itu. Misinya yang pasti apa ya? Konsisten aja sih kalau mau ngelakuin konten, bikin konten atau apapun itu, dan tetap asik. Kalau udah nggak asik udah nggak enak soalnya. Tetap konsisten, tetap jalan terus apapun yang terjadi, pokoknya selalu mempererat tali silaturahmi. Itu aja sih. Takdes aja ya, gue pengen BNN bisa berdayain channel-channel kayak kita gini buat yang edukasi yang paling bener, karena kita udah ngalamin, kita sudah praktek, kita sudah ini udah paling bener lah. Coba gue nggak berharap ya, tapi yang paling bener seharusnya kudunya begitu. Minimal mata najwa lah. Semoga channel ini ya balik lagi sih sebenarnya bisa menginspirasi dan memotivasi. Rastamala Project terus berjalan, terus bikin konten, terus bikin terus memproduksi sesuatu gitu. Mungkin nggak melulu soal narkoba, bisa melebar ke yang lain gitu kan. Itu aja paling. Semoga konten ini jadi berkat aja buat orang lain. Oke. Gue pengen wadah ini jadi contoh buat teman-teman yang mungkin sebentar lagi akan bebas atau yang mungkin sebentar lagi akan sembuh dari narkoba, biar dia bisa ngebentuk wadah seperti ini yang mungkin lebih besar lagi dari yang Rastamala Project punya ini. Sesimpel itu aja. Semoga kita bukan cuma berhenti sampai di konten YouTube doang, tapi kita bisa berteman sampai akhir ajal. Panutan. Iya. Iya anjing. Panutan gue nggak ada sih, gue panutan. Jadi gue panutan gue nggak ada karena ya gue pengen balas dendam sama keadaan yang gue udah alamin kemarin. Gue menganggap orang tua gue dan Tuhan Yang Maha Esa cuma satu. Panutan gue nggak satu atau dua orang ya. Panutan gue banyak. Keluarga itu ada ya keluarga gue, anak gue dan pasangan gue gitu. Itu panutan gue. Kenapa gue anggap mereka panutan? Karena di saat gue mengalami titik terendah gue, dia, keluarga gue, teman-teman gue dan pasangan gue, ya mereka yang mensupport gue sampai detik ini. Dan gue harus berterima kasih sama hal itu. Pasti keluarga ya, itu satu. Yang kedua ya teman-teman sekitaran gua, teman-teman Raspro sendiri pastinya, karena mereka mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak kan. Jadi istilahnya gue juga belajar banyak di situ. Apalagi gue bisa cerita langsung sama mereka gitu. Jadi ya suatu kebanggaan lah. Bukan panutan ya, gue cerita itu doang. Gue selama pakai narkoba nggak pernah ngelihat orang sembuh berhenti nyabu. Tapi ada satu tetangga gue namanya Bang Anen, dia Chinese ya, udah meninggal sekarang ya. Dia dulu edep, zaman dulu ya, Ubas tahun 97 baru jaya-jayanya ya. Dia gepang, dia tiap hari rumahnya cuma buat inian. Tiba-tiba dia perjalanan hidup dia juga lah, fasenya dia sober total dan enjoy aja nongkrong di kita, tetap di warkop, anak-anak pada ngelete, anak-anak pada ngecakin bahan. Dia cuma kayak orang udah wise gitu, kayaknya gue udah lewat gitu ya. Gue dan dia juga mungkin masih menyadar di situ mungkin ada goyang-goyangnya ya. Tapi gue dari sosok seorang Bang Anen itu, Koh Anen ya sebenarnya, bisa loh orang mungkin kalau nggak ada dia, soalnya gue nggak pernah nemuin orang
pemakai sabu yang sok bersih. Untuk berhenti narkoba itu adalah keluarga dan Mas Didit Saat. Mas Didit Saat. Nah, Itu siapa? adanya Imanes. Oh iya, adanya Imanes. Dia Nggak- orang yang pertama kali kalau teman-teman itu bilang nih mau ngomong Komar begini nggak enak kali ya. Cuman si Didit Saat doang nih yang berani nampar gue. Nampar dalam arti kata dalam bahasa ya. Dalam bahasa kayak gitu. Dan akhirnya gue ngaca sendiri dan ya udah akhirnya gue malu dengan diri gue sendiri. Itu sih Berarti sebenarnya. lo Karena ya terutama anak Rasamala Project suka slang ya gitu. Dan mereka ya kalian tau lah alasan mereka untuk berhenti, karena awalnya mereka juga terlibat begitu dalamnya kayak gimana gitu kan. Sekarang bisa sampai sober bener gitu, ngerokok aja enggak gitu. Itu panutan gue. dia ini karena belajar dari yang dulu nih. Gue yakin besok bubar sih. Kalau dari yang dulu itu menurut gue pribadi ya, karena gue juga ngalamin, ya bener kata Komar sih, istilahnya kayak ada gap gitu loh, ada pemisahan gitu. Jadi band-band sendiri, podcast sendiri, jadi kita nggak tahu nih yang podcast gimana nih, ada keluh kesahnya nggak di band. Jadi kan kita saling nanya jadinya, maksudnya ya gitu deh, kurang keterbukaan. Nah kalau di sekarang gue lihat itu satu grup kan jadi banyak, semuanya kita gabung kan di dalamnya, jadi kita bebas berpendapat gitu loh. Jadi dan anak-anaknya juga asik. Jadi apa ya, kalau gue bilang lebih solid aja sih. Tapi intinya itu balik lagi, asikin aja dulu. Kalau udah asik ya udah, pasti udah enjoy ke depannya gitu. Menurut gue Rasamala Project pasti bakal bertahan lama gitu, karena kita udah mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan dari yang dulu gitu. Jadi gue udah tahu karakter anak-anak semua di sini, dari Bulls, Komar, Ara, Sony, Cuyut, dan Bang Pice, Orwin. Gitu. Gue bilang bertahan lama. Tahan lama. Sampai kapan lu? Sampai ajal menjemput. Wah banget. Sampai kapan? Sampai masuk mata Najwa. Oh. Habis itu bubar nggak apa-apa. Oh gitu, jadi cuma sebatas itu? Sebatas itu doang? Iya, nggak apa-apa. Berarti lu nggak belajar dari yang dulu dong? Sampai seenggaknya PC nyapres lah. Oh. Tetap berkarya terus. Dan cuman bukan karya doang sebagai YouTuber, tapi pertemanan itu lebih penting sih. Ya realistis, selama masih banyak pengguna narkoba, selama masih ada pemakai narkoba, dan selama masih banyak yang pengen sembuh, pada pengen dengerin kita kok. Gue yakin pertemanan di Rasamala Project ini akan bertahan lama. Tapi kalau Rasamala Project bertahan lama atau enggak, gue nggak ngerti ya. Mungkin bisa jadi ada masalah teknis apa segala macam. Tapi pertemanan sendiri akan bertahan lama. Ya gue berharap Rasamala Project ini tetap bertahan lama. Kan gue nggak tahu, tiba-tiba YouTube nggak boleh nih ngadirin orang-orang ex-napi lagi. Iya kan? Rasamala Project tetap nggak ada dong. Tapi kalau misalkan pertemanan dari Rasamala Project ini, ya kita lakuinnya offline. Yoi gak? Mike Tyson. Iwan Fals ya gitu ya. Nasi Daria. Ada tuh grup musik. Nasi dari ya? Iya. Tau gak lo yang perdamaian. Gitu bener. Iya. Itu pengen gue ajak collab di. Itu deh gila loh. Itu dari tahun berapa Doi bikin grup, terus udah regenerasi berapa kali gitu. Dan masih aktif sampai sekarang. Babe gue, almarhum. Iya. Yang pengen gue ajak collab itu orang nomor 1 di Indonesia, itu presiden. Slang. Ya. Sebagai personal yang udah 3 kali bolak-balik keluar masuk penjara, lu mewakili untuk para kriminal itu ya, bukan sudut pandang subjektif ke pengguna narkobanya, tapi lu mewakili para mantan napinya itu ya. Apa yang Betul. bisa lu sampaikan buat lu para buat Rasta Geng yang masih di penjara saat ini? Buat teman-teman Rasta Geng yang mungkin sekarang lo Masih lagi berlayar. masih dalam menjalani hukuman, lo masih berlayar ataupun lo masih mengalami hal-hal seperti yang pernah kita alamin dulu, lo nggak perlu takut ngadapin rintangannya. Lo jalanin, tapi lo harus punya keyakinan lo pasti bisa berubah.
Lo harus buktiin, nggak usah ke orang-orang luar sana, ke diri lo dulu, ke diri lo dulu, lo buktiin, ke keluarga lo dulu, lingkungan nomor 2. Itu aja sih. Lo yakinin dulu tekad lo harus bisa berubah. Karena kesempatan tuh di saat lo masuk, bukan berarti lo nggak ada kesempatan. Lo punya kesempatan. Permasalahannya lo mau ambil kesempatan itu apa lo mau buang. Dan lu mewakili kepesimisan itu orang-orang banyak. Iya, gue mewakili itu semua. Gue yakin mereka bisa dan lo harus bisa, lebih bisa dari gue.